Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Jasmine Nurul Fitri dari kelas AS25PB dengan NPM 25121109. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai iman dan takwa sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan agama Islam di bawah bimbingan Bapak Yudin Taqiyuddin, Eskom IM.Sos. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh godaan, banyak orang yang lupa bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tapi dari apa yang kita yakini. Iman menguatkan hati dan takwa menuntun langkah. Keduanya menjadi pondasi agar manusia tetap berjalan di jalan yang benar meski dunia terus berubah. Secara bahasa, kata iman berasal dari bahasa Arab, amana yuminu imanan, yang berarti percaya, yakin, dan merasa aman. Sedangkan secara istilah, para ulama menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal. Artinya, iman tidak hanya sekedar ucapkan saya beriman, tapi harus terlihat dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Seperti dijelaskan oleh Imam Hasan al-Basri, iman bukan hanya dengan angan dan hiasan, tetapi apa yang menetap di dalam hati dan dibenarkan dengan perbuatan. Dengan demikian, seseorang yang benar-benar beriman akan terlihat dari kejujurannya, tanggung jawabnya, serta perilaku yang mencerminkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, takwa berasal dari akar kata waka yaki wikaya, yang berarti menjaga atau melindungi diri. Secara istilah, takwa berarti melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, takwa adalah wujud nyata dari iman ketika keyakinan kepada Allah diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan pengendalian diri. Orang yang bertakwa tidak hanya rajin beribadah, tapi juga berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Ia menjaga lisannya, pekerjaannya, pergaulannya, dan pilihannya agar tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa adalah pondasi moral dan spiritual dalam kehidupan seorang muslim. Dalam konteks kehidupan modern, terutama bagi siswa dan generasi muda lainnya, iman dan takwa berfungsi sebagai kompas moral. Ketika seseorang dihadapkan pada godaan seperti gaya hidup hedonis, perilaku bebas, dan tekanan sosial untuk berbuat curang, iman dan takwa menjadi kekuatan dan menahan diri dari kesalahan tersebut. Dalam kehidupan nyata, ujian iman dan takwa tidak hanya muncul di tempat ibadah, tetapi juga di tempat kerja. Misalnya, seorang karyawan muda yang baru saja diterima di sebuah perusahaan besar. Ia dikenal rajin dan memiliki kinerja baik. Namun, suatu hari ia ditawari sejumlah uang oleh rekan bisnis agar memanipulasi data laporan keuangan untuk keuntungan tertentu. Saat itu, ia menghadapi dilema besar antara mempertahankan integritas atau mendapat keuntungan instan. Karena beliau memiliki keimanan yang kuat kepada Allah dan rasa takwa yang mendalam, ia menolak tawaran tersebut. Ia sadar bahwa kejujuran adalah nilai yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kasus ini menggambarkan bahwa iman dan takwa bukan hanya konsep spiritual, tetapi juga pedoman moral dalam mengambil keputusan etis di dunia profesional. Dari kasus tadi, kita bisa belajar bahwa iman dan takwa bukan hanya diukur dari seberapa sering kita beribadah, tetapi juga bagaimana kita bersikap jujur dan berani mengambil keputusan yang benar. Iman memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi, sementara takwa menjadi dorongan untuk menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Nah, berikut ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk memperkuat iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu menambah ilmu agama dengan belajar Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menjaga ibadah wajib dan sunnah seperti sholat, puasa, zikir, dan amal soleh. Yang ketiga, itu menjauhi dosa dan maksiat, serta bersyukur dan sabar. Dan yang terakhir, itu bergaul dengan orang soleh.
Iman dan takwa adalah dua anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia. Keduanya menjadi penentu arah hidup. Sebagai generasi muda dan calon intelektual, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara spiritual, agar ilmu yang kita miliki membawa manfaat, bukan justru menjerumuskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.